Adele berhenti karena kram di perutnya, tapi kram yang dirasakannya bukan karena kecapean tapi karena tertawa. Dilihatnya Albert, Edgar, Rasya dan Burhan bergoyang dengan hebohnya membuat Adele tak bisa menahan tawanya, tetapi setidaknya Burhan tidak jadi galau di pojokan karena hiburan yang diadakan oleh Adele. Wow hahaha, pasukan Kanebo kering joget hahaha, ucap Adele sambil tertawa lepas. Indan dan juga orang tua Adele tertawa dengan lepas melihat anak dan juga menantunya berjoget. Baru kali ini Indah melihat Albert dan Rasya berjoget karena selama ini mereka adalah tipikal yang cenderung bersifat dingin dan tidak suka dengan pertunjukan dangdut atau semacamnya. Tapi jika hal itu sudah bersangkutan dengan Adele maka semuanya bisa berubah dalam sekejap. Haduh, sejak kapan tuh si bos joget kayak gitu? Tunggu, tapi musiknya enak juga, ucap Leo. Leo pun ikut menari di bawah panggung, Nabila berjoget dengan heboh bersama Burhan. Om adek mau disawer dong om, ucap Nabila dengan mata genitnya pada Burhan. Burhan mengambil dompet dari sakunya, dia mengeluarkan beberapa lembar uang merah yang mana membuat mata Nabila berbinar melihatnya. Nabila mengambil uang dari Burhan yang diberikan padanya, seakan tak mau kalah Rasya juga mengeluarkan dompetnya dia menyawer Luna, musiknya sudah berhenti. Edgar dan yang lainnya pun ikut berhenti seraya mengatur nafasnya. Lagi dong, ucap Farid. Janda Pirangdel, let's play my sister, ucap Luna. Anjir so engres lu, makan burger aja muntah lu, cibir Adele. Ya lagu apa kek yang seru biar bisa dungplak, seru Nabila. Bentar gue mau nyari yang koplo biar asek, ucap Adele. Musik kembali menyala dan terdengar alunannya. Sesuai yang diinginkan oleh Nabila, Adele meminta pemain musik dangdut beserta artisnya menyanyikan lagu versi koplo tetapi dengan heboh. Edgar dan Rasya bersorak kembali berjoget dengan riangnya, para tamu undangan pun ikut bernyanyi dan bersorak. Cindy ingin sekali bergabung ke atas panggung, namun ia menahannya karena banyak tamu undangan yang menyalaminya. Anjir kaki gue gatel banget pengen joget, ini tamu gak ada habisnya perasaan nongol mulu, batin Cindy. Albert tidak ikut berjoget lagi, dia mengajak istrinya turun agar tidak ikut berjingkrak-jingkrak lagi mengingat Adele kini tengah berbadan dua. Adele mengerucutkan bibirnya kesal karena Albert membawanya turun. Yang lebih menjengkelkan lagi, Albert mengajak Adele menemui beberapa kolega bisnis suaminya. Rasya dan yang lainnya sudah kelelahan. Mereka semua turun dari atas panggung. Burhan tertawa lepas mengingat kekonyolannya yang seumur-umur baru pertama kali dilakukannya. Hilang sudah image dokter jenius dan bermartabat dari wajahnya setelah ia ikut menari di atas panggung. Hahaha, ternyata asyik juga ya, ucap Edgar sambil tertawa. Gue pertama kalinya tahu dangdut ya di sini, emang kakak ipar gue the best lah, ucap Rasya. Gak jadi galau gue pas kakak ipar lu manggil gue, padahal tadi gue udah nangis di pojokan, ucap Burhan. Oh iya gue lupa, lu kan punya rasa sama adek gue, ucap Rasya. Udahlah gue udah ikhlasin kok kalau emang itu buat dia bahagia. Lagian gue lagi daftar nyari calon istri sama kakak ipar lu, ucap Burhan. Emang dia biro jodoh apa? Tanya Rasya. Kagak tahu juga, tapi dia bilang katanya mau nyariin gue cewek ya gue sih percaya aja karena gue tahu sendiri sifat kakak ipar lu gimana, gak mungkin dia ngasih gue cewek gak bener, jawab Burhan. Gue juga mau daftar ucap Edgar, kagak gue mah, mau nyari sendiri aja. Ucap Rasya. Ya terserah lu sih, gue bosen tiap deketin cewek selalu aja ditinggal nikah heran deh, ucap Burhan. Ya gimana lu mau dapetnya, orang tiap hari lu sibuk terus kayak gimana mau dapet ceweknya, tiap hari lu sibuk sama peralatan medis, coba lu inget-inget kapan lu luangin waktu buat cewek yang pernah lu deketin, ucap Rasya. Iya juga sih. Udah resiko juga namanya juga dokter beda sama CEO makanya gue mau cari orang yang sabar dan setia sama gue. Ngerti sama kerjaan gue pengen punya istri yang setiap kali gue pulang kerja dia nyambut gue di depan pintu sambil senyum. Ngambilin tas sama jas gue, pas di kamar dia gersep pakai baju dinas. Sayang adek udah siap, aduh bayanginnya aja udah bikin gue senyum-senyum syah, ucap Burhan. Edgar yang sedang menenggak minumannya pun langsung menyemburkannya. Rasya pun sama halnya dengan Edgar bedanya dia langsung tersedak mendengar penuturan Burhan. Uhuk, Rasya menepuk-nepuk dadanya yang terasa sakit akibat tersedak. Burhan menatap heran pada dua orang yang ada di depannya. Kalian kenapa?
Tanya Burhan dengan wajah tanpa dosanya. Lu, ekspektasi lu gak kira-kira bangsat, seru Rasya. Bisa-bisanya dia bayangin pakai baju dinas, pas dibuka palang merah baru tahu rasa, ucap Edgar geleng-geleng kepala. Albert mengajak Adele duduk bergabung dengan teman-teman Adele, dia takut Adele kecapean. Sayang kamu mau makan apa? Biar Kakanda yang ambilkan, tanya Albert. Mau kue brownies, jus jeruk, sama nasi 1 porsi, ucap Adele. Oke, kamu tunggu di sini ya, ucap Albert. Iya, Kakanda juga sekalian makan dari tadi kamu belum makan loh, ucap Adele. Albert menganggukkan kepalanya, sekaligus mengusap rambutnya dengan sayang. Farid and the gang dibuat iri melihatnya, mereka meleyot melihat kebucinan sahabat barbarnya. Mak, Aid pengen kawin juga kayak Adele Mak, ucap Farid. Ah, cute, ucap Luna, masih ada gak ya cowok kayak Pak Al, tanya Nabila. Kalau yang kayak laki gue tuh cuman ada satu di dunia ini, dan itu hanya milik gue seorang, jawab Adele bangga. Sombong amat, cibir Farid. Oh iya, Nabila lu mau gak gue jodohin sama temen laki gue, tanya Adele. Kok tiba-tiba lu ngomong gitu sih, emang siapa orangnya, tanya Nabila. Itu yang tadi joget sambil nyawer lu. Dia tuh yang pernah deketin Cindy cuman keburu Cindy nikah sama Satria, jelas Adele. Lah, gak maulah nanti gue cuman dijadiin pelarian aja, tolak Nabila. Dengerin gue dulu Napa, dia emang pernah deketin Cindy tapi di sisi lain juga harus relain Cindy nikah sama yang lain. Di sini dia tuh pengen punya cewek yang bisa diajak serius, dia tuh dokter umurnya juga seumuran laki gue. Berhubung dia lagi nyari pendamping ya gue langsung inget sama lu. Bukannya lu juga ditinggal nikah sama pacar lu, ya udah jangan jual mahal, Burhan tuh dokter, ganteng, kaya, mana baik lagi, daripada lu terus mikirin masa lalu yang nyakitin lu mending lu buka hati buat kehidupan lu di masa depan nanti, mumpung gue tawarin berlian yang langka, kapan lagi coba punya kesempatan kayak gini, tutur Adele. Nabila terlihat sedang memikirkan ucapan Adele. Sebelumnya ia memiliki kekasih namun di belakangnya kekasihnya diam-diam menikah dengan sepupunya sendiri. Ya udah, gue coba kenalan aja dulu, ucap Nabila. Nah gitu dong, itu baru teman gue, ucap Adele. Pesta pernikahan Cindy dan Satria digelar 1 hari 1 malam atas permintaan kedua pengantin. Mereka ingin akad nikah dan resepsi disatukan untuk mempersingkat waktu. Kini pesta sudah selesai dan para tamu undangan pun mulai sepi. Cindy sudah sangat kelelahan jadi ia memutuskan untuk pergi ke kamarnya terlebih dahulu. Adele pun terus menguap sampai akhirnya tertidur di dalam dekapan suaminya, sedangkan trio jomblo mereka masih asik menikmati pestanya dengan mengobrol tak tentu arah. Sayang, kita ke kamar ya, ucap Albert, gendong, rengek Adele. Albert menggendong tubuh istrinya dan berjalan ke lantai atas di mana kamarnya berada. Indah dan orang tua Adele pun memutuskan beristirahat di kamarnya masing-masing. Sya tidur yuk, perasaan gue udah gak enak nih, ucap Edgar. Emang kenapa lu? Tanya Rasya. Lu lupa kalau Adele lagi hamil, ngeri gue kalau harus jadi korban lagi, jawab Edgar. Emangnya kalau Adele ngidam kenapa? Kan normal cuy, tanya Burhan heran. Lu gak tahu aja, gue disuruh makan seblak pedas yang rasanya asin sampai mencret. Ditambah lagi gue disuruh naik pohon rambutan sampai jatuh karena nurutin tuh ngidamnya si Madam Adele, ucap Edgar. Gue disuruh masak seblak pakai wik warna biru, nyari makanan sesuai keinginan dia, ngabisin makanan bekas dia tanpa mikirin gue suka apa enggak. Bayangin aja seberapa tersiksanya kita yang selalu jadi korban ngidamnya tuh Madam, ucap Rasya heboh. Terus bapaknya ngapain aja? Tanya Burhan, tugas bapaknya cuman cetak gol. Gak boleh jauh dari si Madam, dan yang terakhir Al malah ngikut ngidam ke istrinya, kesal Edgar. Ente kadang-kadang ente, hahaha, ucap Burhan tertawa lepas. Ya udah, ayo kita buruan tidur kalaupun dia manggil jangan bukain pintunya badan gue capek pokoknya, ucap Rasya. Gaslah, ucap Edgar. Edgar, Rasya, dan Burhan pergi ke kamarnya masing-masing. Farid and the gang pun menginap di mansion indah atas permintaan Adele. Di kamar pengantin, Satria dan Cindy sedang meregangkan otot-ototnya yang pegal karena berdiri seharian. Saat Cindy melepaskan sepatu heelsnya, Satria memeluk tubuhnya dari belakang dan menopangkan dagunya di bahu Cindy.
Sekarang kita sudah sah menjadi suami istri. Apakah aku boleh meminta aku sebagai suami? Tanya Rasya dengan lembut. Tapi bagaimana jika aku halangan? Apa kau akan marah? Tanya Cindy balik. Satria tersenyum samar, padahal hari ini adalah hari yang paling dinantikan olehnya. Setelah sekian lama ia menahan dirinya setiap kali berdekatan dengan Cindy. Tetapi apa boleh buat jika memang sudah takdirnya, maka ia harus menerimanya. Tidak apa-apa, kan bisa dilakukan di lain waktu, ucap Satria. Kalau begitu, aku ke kamar mandi dulu ya, ucap Cindy. Iya, jawab Satria. Di dalam kamar mandi Cindy melepaskan gaun pengantinnya. Dia menutup mulutnya agar suara tawanya tidak terdengar oleh Satria. Sebenarnya Cindy tidak sedang palang merah, namun ia hanya ingin mengerjai Satria dan sekarang ia sangat senang melihat ekspresi Satria yang langsung berubah lesu. Hahaha, komuknya lucu banget, ucal Cindy tertawa. Satria memainkan ponselnya sambil bersandar di kepala ranjang. Ia menunggu istrinya keluar dari dalam kamar mandinya. Ceklek. Mas, panggil Cindy dengan suaranya yang terdengar bek. Tentu saja, karena aku ingin memberimu kejutan suamiku, ucap Cindy mengusap rahang Satria.